Selamat pagi, perkenalkan nama saya Luciani Gratiar Sajadu dengan NIM 210402080024. Saya mahasiswa semester 6, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pembinaan koleksi. Yang pertama, konsep dasar pengolahan bahan perpustakaan. Pengolahan bahan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan pokok di perpustakaan. Setiap bahan perpustakaan, baik berupa buku maupun non-buku, yang masuk ke dalam perpustakaan wajib diolah dengan menggunakan sistem baku secara profesional agar koleksi yang telah tersusun pada rak dapat ditemukan kembali secara cepat dan tepat melalui alat tersulut berupa katalog. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Yang kedua, pengatalogan. Pengatalogan merupakan pekerjaan profesional. Maksudnya, harus dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian untuk pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, pustakawan ahli. Pengatalogan terbagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama, pengatalogan subjek, dan yang kedua, pengatalogan deskriptif. Pengatalogan subjek adalah penggolongan atau pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan perpustakaan yang bersangkutan. Dengan dasar ini, maka bahan perpustakaan yang subjeknya sama akan berdekatan atau berada pada rak yang sama, apapun bentuk bahan perpustakaan tersebut. Bila subjeknya telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan nomor klasifikasi yang tepat untuk subjek tersebut berdasarkan sistem klasifikasi yang digunakan. Pada umumnya, menggunakan sistem klasifikasi persepuluhan Dewey atau DDC. Dengan demikian, klasifikasi ini berguna untuk mempermudah pengguna maupun pustakawan dalam penelusuran informasi atau pencarian bahan perpustakaan di rak. Selanjutnya, pengatalogan deskriptif. Proses pembuatan deskripsi bibliografi dengan menggunakan standar pengatalogan AACR2 atau RDA. Kedua-duanya dapat digunakan di perpustakaan manapun, walaupun pada saat ini para pustakawan cenderung menggunakan RDA dengan alasan lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk semua bahan perpustakaan. Pengatalogan bahan perpustakaan di perpustakaan nasional juga menggunakan pedoman atau standar yang berlaku secara nasional dan internasional. Pedoman atau standar tersebut terdiri atas standar dan peraturan pengatalogan deskriptif, daftar tajuk kendali, pengarangan, pedoman kebahasaan, dan pedoman format metadata. Yang ketiga, penentuan tajuk entry. Tajuk atau heading merupakan nama, istilah atau frase yang berfungsi sebagai titik temu cantuman atau access point. Bibliografi dalam katalog ada dua cara dalam menentukan tajuk entry, yaitu tajuk entry utama atau TU. Pada dasarnya ditentukan pada pengarang yang bertanggung jawab terhadap isi intelektual suatu karya. Jika tidak ada pengarang, judul dapat dijadikan tajuk entry utama. Tajuk entry tambahan atau TET adalah tajuk entry yang merupakan tambahan pada tajuk entry utama pada katalog. TET dapat berupa nama orang, nama badan, korporasi, judul, dan judul seri. Selain tajuk entry, terdapat juga daftar tajuk kendali kepengarangan. Dalam penetapan tajuk untuk nama pengarang perseorangan dan badan korporasi sebagai entry dalam katalog, digunakan daftar tajuk kepengarangan sebagai pedoman, yaitu yang pertama,
daftar tajuk nama-nama pengarang Indonesia yang disusun oleh Perpustakaan Nasional. Yang kedua, daftar tajuk seragam untuk nama geografi dan badan korporasi Indonesia yang disusun oleh Perpustakaan Nasional. Yang ketiga, petunjuk teknis menentukan kata utama dan ejaan untuk tajuk nama pengarang Indonesia. 4. Analisis subjek. Analisis subjek adalah kegiatan menelaah, meneliti, atau mengkaji suatu bahan pustaka atau informasi untuk dikelompokkan ke dalam subjek atau disiplin ilmu tertentu. Analisis subjek bertujuan untuk memudahkan pemustaka untuk menemukan sumber informasi yang ia perlukan. Namun, ada sedikit perpustakaan yang menentukan sebuah subjek suatu bahan pustaka yang kurang tepat, sehingga dapat mengubah pula penggolongan yang ada di sistem klasifikasi DDC. Berbedanya penggolongan di klasifikasi DDC ini juga berpengaruh ke dalam kegiatan temu kembali informasi oleh para pemustaka. Subjek adalah topik yang merupakan kandungan informasi atau konten dalam buku, pita video, dan bentuk rekaman lainnya yang terdapat pada koleksi perpustakaan. Sedangkan analisis subjek adalah kegiatan menelaah, meneliti, atau mengkaji suatu bahan pustaka atau informasi untuk dikelompokkan ke dalam subjek atau disiplin ilmu tertentu. Dalam penentuan suatu subjek sebuah bahan pustaka diperlukan ketelitian dan pengetahuan mengenai hubungan dari setiap ilmu pengetahuan yang ada.